Nama saya Susirno Utami dari jurusan Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Tulungagung. Pada video kali ini, saya akan memaparkan hasil penemuan saya dalam pelaksanaan praktik pengalaman lapangan atau PPL di gelombang 1 tahun 2021. Namun, sebelum saya menjelaskan apa saja yang saya temukan dalam pelaksanaan PPL kali ini, saya akan menjelaskan sedikit mengenai mekanisme pelaksanaan PPL tahun 2021 ini. Jadi, PPL tahun 2021 masih serupa dengan PPL di tahun 2020 untuk gelombang kedua dan juga gelombang ketiga, yaitu diselenggarakan secara daring atau online dari rumah. Hal ini dilakukan untuk meminimalisir penyebaran pandemi COVID-19. Oleh sebab itu, saya sebagai salah satu mahasiswa yang terdaftar untuk melaksanakan PPL di gelombang 1 tahun 2021 ini hanya diperkenankan untuk melakukan observasi dan juga wawancara di lembaga tempat saya melaksanakan PPL. Untuk lembaganya sendiri, saya memilih lembaga pemerintahan desa atau tepatnya adalah di kantor Balai Desa Johor. Dan Desa Johor itu merupakan desa di mana tempat saya tinggal. Kemudian, karena saya melakukan PPL di lembaga pemerintahan desa, maka judul atau topik yang saya ambil dalam penelitian atau dalam PPL kali ini adalah berkaitan dengan ekonomi masyarakat desa yang berkesinambungan dengan kegiatan atau program yang diselenggarakan oleh pemerintah desa. Dan terbentuklah judul pengalokasian dana desa atau DD Desa Johor Pule terhadap kesejahteraan ekonomi masyarakat. Namun, sebelum saya lebih jauh lagi membahas bagaimana sih pengalokasian dana desa atau DD di Desa Johor atau bagaimana kondisi perekonomian masyarakat yang ada di dalamnya setelah adanya program pengalokasian dana desa, sebelum itu saya akan memperkenalkan sedikit di mana sih itu Desa Johor dan kemudian juga bagaimana kondisi geografisnya serta masyarakat di dalamnya itu bekerja sebagai apa atau apa saja profesinya dan bagaimana kondisi perekonomiannya saat ini, utamanya saat pandemi COVID-19 ini. Desa Johor adalah salah satu desa yang terletak di Kecamatan Pule, Kabupaten Trenggalek. Desa ini memiliki luas 953.720 hektar yang terbagi ke dalam 3 wilayah, yaitu Dusun Kerajaan, Dusun Ngerandu, dan Dusun Weru. Dari 3 wilayah dusun, desa ini terbagi lagi ke dalam 11 RW dan 39 RT. Dan untuk wilayah desa sendiri itu adalah berupa dataran tinggi yang didominasi oleh pegunungan. Sehingga menyebabkan mayoritas penduduk di Desa Johor adalah berprofesi sebagai petani. Serupa dengan data statistik dari pemerintah desa yang menunjukkan bahwa dari 4.818 jiwa penduduk, 54,90% adalah sebagai petani. Meskipun sebagian besar juga banyak yang merantau atau memiliki profesi yang lain, namun jumlahnya tetap tidak bisa mengimbangi jumlah masyarakat yang bekerja sebagai petani. Dan sekarang kita telah sama-sama mengetahui bahwasannya mayoritas masyarakat Desa Johor adalah berprofesi atau bekerja sebagai petani. Jika kita melihat secara sekilas, mungkin kita akan memberikan penilaian bahwa ternyata mayoritas masyarakat desa telah mampu memanfaatkan potensi desanya dengan baik, yaitu memanfaatkan potensi desa yang didominasi oleh pegunungan dengan bekerja sebagai petani. Di mana jika potensi ini telah dimanfaatkan secara baik dan berkelanjutan, maka akan dapat menunjang perkembangan ekonomi masyarakat desa. Namun realitanya tidaklah demikian, karena mayoritas masyarakat Desa Johor yang bekerja sebagai petani adalah sebagai petani konvensional, bukan sebagai petani yang melakukan kegiatan wirausaha.
Sehingga untuk kondisi perekonomiannya sendiri sebenarnya tidak terlalu mengalami perkembangan yang signifikan, namun juga tidak mengalami kemunduran, atau dapat dikatakan bahwa ekonomi masyarakat itu cenderung stagnan. Dan di masa pandemi ini pun sebenarnya untuk masyarakat yang bekerja sebagai petani itu tidak terlalu terdampak dengan adanya pandemi, karena meskipun adanya pandemi COVID-19, mereka masih bisa tetap melaksanakan kegiatannya di bidang pertanian, kecuali untuk masyarakat yang memang bekerja atau melakukan kegiatan wirausaha. Karena seperti yang kita ketahui bahwa kegiatan wirausaha ini mulai ruang lingkupnya atau ruang geraknya itu mulai terbatas atau dibatasi karena untuk meminimalisir penyebaran pandemi COVID-19. Melihat kondisi ekonomi masyarakat yang stagnan, pemerintah Desa Johor juga tidak berdiam diri. Pemerintah desa terus melakukan atau mencoba untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat khususnya di bidang ekonomi, yaitu melalui program atau kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa, yaitu program pengalokasian dana desa. Namun sebelum saya menjelaskan terlalu jauh bagaimanakah pemerintah Desa Johor ini mengalokasikan dana desa untuk mewujudkan kesejahteraan ekonomi masyarakat, akan lebih baik jika kita mengenal dulu bagaimana profil dari lembaga pemerintah Desa Johor. Sebelum itu, terkait dengan batas-batas wilayah Desa Johor meliputi sebelah utara berbatasan dengan Desa Kembangan, sebelah selatan dengan Kecamatan Dongko, sebelah barat berbatasan dengan Desa Sidomulyo, dan sebelah timur berbatasan dengan Desa Pakel. Kantor Balai Desa Johor beralamat lengkap di Jalan Trenggalek Panggul, RT 4, RW 2, Dusun Kerajaan, Desa Johor, Kecamatan Pule, Kabupaten Trenggalek. Kantor ini berdiri di atas tanah seluas 1.861 meter persegi. Balai Desa Johor dipimpin oleh seorang kepala desa yang membawahi 10 orang aparatur pemerintah desa yang terdiri dari sekretaris desa, kaur umum, kaur perencanaan, kaur keuangan, kasih pemerintahan, kasih pelayanan, kasih kesejahteraan, dan 3 orang kepala dusun sesuai dengan 3 dusun yang ada di Desa Johor. Pemerintah Desa Johor memiliki visi dan misi untuk memberikan pelayanan optimal dan sejahtera bersama dalam membangun desa untuk bangsa dan negara. Oleh sebab itu, dalam rangka untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa, pemerintah desa mencoba untuk memaksimalkan program pengalokasian dana desa atau DD. Kesejahteraan yang diharapkan dapat tercapai melalui pengalokasian dana desa adalah melalui kegiatan pembangunan infrastruktur serta kegiatan pemberdayaan ekonomi masyarakat pedesaan. Dana desa sendiri adalah sumber pendapatan desa yang berasal dari APBN atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang mulai disalurkan pada tahun 2015. Jumlah seluruh dana desa yang disalurkan oleh pemerintah pusat ke seluruh desa setiap tahunnya selalu mengalami peningkatan. Untuk tahun 2020, dana desa yang disalurkan oleh pemerintah pusat adalah sebesar 72 triliun rupiah. Setiap desa yang telah menerima dana desa, maka mereka bertanggung jawab untuk mengelola, memanfaatkan, serta mengalokasikan dana melalui kegiatan atau program pemerintah desa. Hal ini sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menyatakan bahwa desa berwenang untuk mengatur dan mengurus segala kebutuhan dan prioritas desa. Tujuan dari pengalokasian dana desa sendiri meliputi untuk meningkatkan pelayanan publik di desa, untuk mengentaskan kemiskinan, untuk memajukan perekonomian desa,
untuk mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa, serta untuk memperkuat masyarakat desa sebagai subjek pembangunan. Dengan perkembangan kondisi pemerintahan yang tidak selalu sama, mengakibatkan tujuan dari pengalokasian dana desa menjadi sedikit berbeda dari ketentuan dalam setiap tahunnya, di mana penggunaan dana desa ini menjadi lebih fleksibel dan menjadikan prioritas penggunaan dana desa dalam setiap tahunnya menjadi berbeda. Seperti pada tahun 2020, dana desa difokuskan untuk mengembangkan ekonomi desa melalui pengembangan kewirausahaan yang bertambah dengan penyaluran BLT kepada masyarakat yang terdampak COVID-19. Sementara untuk tahun 2021, fokus dana desa adalah untuk melakukan pemulihan ekonomi nasional yang menyesuaikan pada kebijakan desa, serta difokuskan untuk program adaptasi kebiasaan baru, yaitu untuk mewujudkan desa yang aman dari pandemi COVID-19. Sekarang kita telah mengetahui bahwa pihak pemerintah desa adalah pihak yang bertanggung jawab untuk mengelola, mengatur, dan mengalokasikan dana desa kepada masyarakat dengan tujuan untuk mensejahterakan masyarakat, khususnya di bidang ekonomi. Oleh sebab itu, kebijakan yang dibuat oleh pemerintah desa haruslah memiliki nilai-nilai ekonomi, seperti mampu untuk menyediakan lapangan pekerjaan yang layak bagi masyarakat desa, kemudian mampu untuk meningkatkan kemakmuran masyarakat desa, mampu untuk mengurangi ketimpangan masyarakat desa, serta mampu untuk memperbaiki distribusi pendapatan masyarakat desa. Pemerintah Desa Jawa sendiri melalui 4 tahapan dalam proses pengalokasian dana desa. Yang pertama, pihak pemerintah desa akan mengadakan musdus atau musyawarah tingkat dusun, di mana di dalam musdus ini akan dihadiri oleh pihak pemerintah desa, khususnya kepala dusun, kemudian ketua RT, ketua RW, pihak atau perwakilan dari tokoh masyarakat, anggota BPD, serta tokoh agama. Di dalam musdus ini, pihak pemerintah desa akan melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait kegunaan dana desa dalam setiap kegiatan atau program yang nantinya akan dilaksanakan. Kemudian yang kedua adalah tahap musdesus atau musyawarah tingkat desa khusus, di mana musdesus juga dihadiri oleh pihak pemerintah desa, anggota BPD, ketua RT, ketua RW, serta tokoh masyarakat dan juga tokoh agama. Musdesus merupakan tahapan penetapan hasil dari musdus, di mana di dalam tahap ini akan disepakati bahwa dana desa akan digunakan untuk program-program yang telah disetujui bersama. Kemudian tahap yang ketiga adalah tahap pengajuan dana. Pihak pemerintah desa akan mengajukan dana ke lembaga PMD, yaitu Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di tingkat kabupaten. Kemudian tahap yang keempat adalah pencairan dana. Tahap pencairan dana ini biasanya dilakukan oleh pemerintah pusat dengan cara mentransfer dana ke rekening pemerintah kabupaten. Kemudian pemerintah kabupaten akan mentransfer dana ke rekening pemerintah desa. Untuk pemerintah desa Jawa sendiri biasanya menerima transfer dana dalam 3 tahapan. Semisal untuk tahapan pertama, pemerintah desa menerima dana sebesar 60%, kemudian tahap kedua menerima sebesar 40%, dan tahap ketiga menerima sebesar 40%. Di tahun 2020, pemerintah Desa Johor menerima dana desa sebesar Rp1.007.523.000. Dan dari seluruh tahapan yang telah dilaksanakan, pemerintah Desa Johor mengalokasikan dana untuk beberapa kegiatan atau program yang telah disepakati bersama dalam musyawarah tingkat desa khusus, yaitu untuk kegiatan di dalam bidang pembangunan desa dan juga kegiatan di dalam bidang pemberdayaan masyarakat. Kegiatan di dalam bidang pembangunan desa meliputi
penyediaan fasilitas untuk PAUD dan Madin atau TPA, pemberian makanan tambahan atau PMT Posyandu Balita, untuk honorarium kader Posyandu Balita, untuk pelebaran jalan serta pembangunan TPJ atau tembok penahan jalan. Sementara untuk kegiatan di dalam bidang pemberdayaan masyarakat meliputi kegiatan penanggulangan bencana dan kegiatan mendesak desa, termasuk di dalamnya kegiatan penanganan COVID-19 serta penyaluran bantuan langsung tunai atau BLT. Program pengalokasian dana desa yang diselenggarakan oleh pihak pemerintah Desa Johor telah mampu memberikan dampak dan manfaat secara langsung bagi ekonomi masyarakat. Yang pertama, melalui kegiatan pembangunan telah menjadikan tersedianya lapangan pekerjaan bagi masyarakat, mampu meningkatkan pendapatan masyarakat yang berperan sebagai penyedia bahan baku untuk kegiatan pembangunan, serta mempermudah mobilitas perekonomian karena dilakukan pembangunan jalan serta fasilitas atau infrastruktur umum lainnya. Melalui kegiatan pemberian makanan tambahan atau PMT bagi balita, telah memberikan perbaikan awal untuk generasi agar menstabilkan perekonomian, utamanya bagi keluarga yang kurang mampu untuk memenuhi kelengkapan gizi dari balita. Dampak terakhir datang dari program pemberian BLT yang merupakan upaya untuk memulihkan ekonomi di masa pandemi, yaitu melalui BLT mampu meningkatkan pendapatan masyarakat yang masuk dalam kategori miskin, yang artinya dapat memperbaiki kualitas hidup dari masyarakat dan mampu meminimalkan tingkat kemiskinan masyarakat desa. Selain itu, dana BLT juga dapat digunakan untuk sumber modal bagi masyarakat untuk membangun usaha. Meskipun telah nampak beberapa keberhasilan atas program pengalokasian DD, namun pihak pemerintah Desa Johor tidak serta-merta lepas dari yang namanya kendala, di mana untuk meminimalisir adanya kendala atau bentuk kesalahpahaman yang mungkin terjadi di antara beberapa pihak, maka pihak pemerintah desa selalu melibatkan kontribusi aktif dari masyarakat desa. Karena biar bagaimanapun dana desa adalah ditujukan untuk masyarakat, maka masyarakat juga yang harus turut berperan di dalamnya. Intinya, untuk kondisi perekonomian masyarakat Desa Johor yang kategorinya adalah cenderung stagnan dapat diatasi dengan program pengalokasian dana desa yang selalu melibatkan peran aktif dari masyarakat dalam setiap kegiatannya, karena kontribusi yang seimbang antara pihak pemerintah desa dan pihak masyarakat akan mampu menghasilkan dampak-dampak ekonomi yang positif sehingga mampu mewujudkan perkembangan demi perkembangan yang akan mendekati tercapainya kesejahteraan ekonomi masyarakat desa.